Kita lanjutkan, kita masuk pada halaman 36. Halaman 36. Jadi setelah kita pelajari tentang bagaimana garizah, hajatul udhawiyah, dan juga tentang taqatul hayawiyah manusia dibagi menjadi dua, yang kemudian itu adalah yang sebenarnya, jadi tidak salah. Jadi yang secara hakiki begitu, manusia itu dibagi menjadi dua potensi kehidupannya. Jadi taqatul hayawiyah yang mendesak untuk dipenuhi, dan juga ada yang tidak mendesak untuk dipenuhi, yaitu garizah yang tidak mendesak. Yang mendesak itu adalah hajatul udhawiyah. Nah, hadza huwal haqqu, ini yang benar, ya, fil garaiz, ya, dalam masalah naluri-naluri. Wa hadza huwal haqqu fil insan, dan juga ini adalah yang benar dalam memahami manusia. Manusia itu terdiri dari potensinya, ada hajatul udhawiyah dan ada. Nah, falau salaka ulama'ul gharbi, sekiranya para cendekiawan barat menjalani atau menempuh jalan at-tariqatal aqliyah, metode aqliyah, binaklil ihsasi, dengan cara mencerap penginderaan, ya, bil insani, ya, pada diri manusia, wa af'alihi, ya, wa fassaru hadzal waqi'a, dan juga segala perbuatan manusia, dan ditafsirkan hal itu semua, fakta-fakta ini, au hadzal ihsas, atau dari penginderaan ini, biwaqi'i, ya, penginderaan fakta-fakta ini, bil ma'lumati sabiqah, dengan maklumat sabiqah, lahtadu li haqiqati hadzal waqi', maka para cendekiawan barat ini akan sampai kepada hakikat fakta itu. Jadi gitu. Jadi sampai kepada hakikat fakta itu. Walakinna sulukahum, ya, akan tetapi jalan mereka ini tariqatal ilmiyah, mereka menempuh jalan, mereka menggunakan metode ilmiah, ya. Wa'tabarahum annal insana kalmadati, dan mereka menyangka bahwa apa? Bahwa manusia seperti materi benda itu, kalmadah. Wa dhannahum, dan juga mereka menyangka annal mulahizata af'alil insani, bahwa memperhatikan perbuatan-perbuatan manusia itu hiya kamulahizatil madati, yaitu adalah seperti memperhatikan materi. Jadi mereka ini bagaimana? Menempuh jalan, mengambil metode ilmiah, bukan metode akliyah, untuk melihat yang bisa sampai kepada hakikat sesuatu. Metode ilmiah ini dia gunakan pada manusia. Jadi sebagaimana manusia itu dianggap seperti benda, ya, padahal tidak seperti itu. Yang harus ada, ya, sebenarnya manusia ini adalah dengan digunakan metode akliyah. Nanti dijelaskan, ya. Dolalahum zalika anil haqiqati, mereka pun akan menyimpang, akan sesat dari hal itu terhadap hakikat, ya. Wa kharaju, dan mereka keluar bihazihi nataijil khati'ati fil garaizi, dan mereka mendapati hasil, maksudnya di sini keluar mendapati hasil, ya, yang salah dalam masalah naluri, gitu. Mereka ini salah karena apa? Memperhatikan manusia dengan metode ilmiah, gitu. Wa fi ghairiha
min abhasi ilmin nafsi, dan juga pada hal yang lain pada saat mereka membahas apa? Psikologi, ilmu jiwa. Jadi psikologi itu mereka anggap sebagai satu ilmu berdasarkan apa? Pengamatan terhadap manusia. Ya. Wa qala mislu dzalika, dan yang semisal pun mereka katakan fima yusamma bi ilmil ijtimai, dari apa yang mereka sebut dengan ilmu sosial, wa ulumit tarbiyati, dan juga ilmu-ilmu pendidikan. Jadi mereka bilang ilmu sosial, ilmu psikologi, dan ilmu pendidikan itu adalah bagian dari ilmu yang itu berdasarkan metode ilmiah. Ya. Fa innaha kulluha laisat minal ulum, bahwa sungguhnya semua itu bukanlah bagian dari ilmu, bukanlah ilmu. Lalu apa dong? Sakofah. Jadi itu berdasarkan maklumat yang diberikan, berdasarkan ideologi, berdasarkan wizhatun nazar. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan hal yang berkaitan dengan apa? Ya, ideologi, sudut pandang kehidupan. Ya, itu. Jadi kalau misalnya mendidik seseorang, sistem sosial, sistem pendidikan, itu bukan berdasarkan penelitian, gitu. Bukan berdasarkan metode ilmiah, karena nggak akan bisa. Harus berdasarkan maklumat yang diberikan oleh siapa? Dengan metode akliyah. Ya, tentu kalau dari sini sumber kita adalah Al-Quran. Jadi tentang diri manusia, ya, tentang sistem kemasyarakatan, tentang sistem pendidikan. Misalnya dalam Islam, Rasul menyuruh untuk memukul anak yang setelah 10 tahun tidak sholat, setelah dalam umur sebelumnya, ya, umur 7 tahun itu sudah diajari sholat. Ya. Setelah itu kalau dia nggak sholat boleh dipukul. Nah, kalau dalam sistem pendidikan Barat, ya, itu nggak boleh katanya, nggak boleh memarahi, nggak boleh memukul. Loh, dalam Islam boleh, tapi apa yang dipukul? Ya kan, bukan mukanya, ya, bukan badannya. Itu kalau dalam penjelasan itu adalah kakinya, telapak kakinya. Oh, itu pukul. Itu boleh kita pukul kalau dia nggak sholat, tapi sebelumnya diajari sholat sejak umur 7 tahun. Nah, ini adalah dari bagian sakofah, sudut pandang, mendidik seseorang untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Wahia fi jumlatiha khata'un, dan ini pada keseluruhannya adalah merupakan kesalahan. Fi khata'in, yang merupakan bagian dari kesalahan semuanya. Fahazihil akhta'u lati hasalat fil gharbi, dan kesalahan inilah yang telah dihasilkan pada orang-orang Barat. Fi Uruba, di Eropa, wa Amerika, ya, dan juga di Amerika. Wa mulhaqatu biha Rusia, dan juga yang menyusul atau ditambah dengan hal itu adalah Rusia. Jadi mereka ini melakukan kesalahan, baik blok Barat ataupun blok Timur, baik orang kapitalisme ataupun orang sosialisme, menganggap ilmu jiwa atau psikologi itu tadi ilmu, menganggap ilmu sosial itu sebagai ilmu, ya, menganggap ilmu pendidikan sebagai ilmu. Padahal ketiganya itu tidak. Karena mereka mengambil itu semua berdasarkan metode ilmiah. Ini yang menjadi kesalahan. Ayyada ulama isuyu'iyah, atau pada cendekiawan sosialis, walada ulama in nafsi, dan juga pada cendekiawan itu sendiri, dan setiap cendekiawan, ya. Maksudnya pada cendekiawan ahli psikologi, wa ulama ijtimai, dan juga para cendekiawan
sosial, wa ulama tarbiyah, dan juga pada para cendekiawan dari kalangan atau dari bidang pendidikan. Ya, hiya natijatu ittiba'ihim. Ya, semua hasil ini adalah karena mereka mengikuti at-tariqatul ilmiyah. Mereka mengikuti apa? At-tariqatul ilmiyah fi bahsi kulli syai'in, pada pembahasan segala sesuatu, wa mughalatihim, dan juga kekacauan mereka fi taqdiri tariqatil ilmiyah, dalam menempatkan metode ilmiah, wa tatbiqiha, dan melaksanakannya atau menerapkannya, menempatkan dan menerapkannya ala jami'il abhathi, pada seluruh pembahasan. Nah, jadi kesalahan mereka menempatkan metode ilmiah dalam seluruh pembahasan. Ini sudah kita bahas sebelumnya, ya, sudah kita telaah. Jadi sebelum ini menjadi kesimpulan. Wa hadza huwa alladhi, ya, dan inilah semua itu auqauhum fil khata'i wad dhalal, fakta dari kesalahan dan kesesatan mereka. Wa huwa, ya, yuqi'u kulla insanin, dan ini terjadi pada setiap manusia, yutabbiqut tariqatal ilmiyah, yang menerapkan metode ilmiah, ala kulli bahsin, pada semua pembahasan. Nah, jadi mereka mengkultuskan metode ilmiah, semuanya pakai metode ilmiah. Ya, mereka membuat pembahasan yang tidak pada tempatnya. Harusnya pakai metode akliyah, tapi mereka gunakan metode ilmiah. Tapi metode ilmiah ini gimana? Benar atau salah sih? Nah, dijelasin di sini nih. Inna tariqatal ilmiyah, sesungguhnya metode ilmiah, tariqatun sahihatun fit tafkiri, adalah metode, ya, yang benar dalam berfikir. Sebenarnya gitu, ya, metode yang benar berfikir. Wahia laisat tariqatan khati'atan, ini bukan metode yang salah, ya, tapi walakinnaha, ya kan, tariqatun sahihatun fil bahsi al ilmi wahdahu. Akan tetapi ini adalah metode, ya, yang benar dalam pembahasan ilmiah saja. Ya, ilmu-ilmu eksakta ini bisa, fisika, biologi, kimia misalnya itu, ya, ilmu-ilmu eksakta itu bisa pakai metode ilmiah. Kalau metode akliyah yang lain, ya kan. Untuk tadi ilmu jiwa, bukan apa, misal tentang masalah psikologi, ya kan, sosial, kemasyarakatan, pendidikan, itu harus metode akliyah, bukan metode ilmiah. Tapi mereka pakai semua, mau itu adalah eksakta atau non eksakta, mereka pakai dengan metode akliyah, dengan metode ilmiah. Akhirnya salah, hasilnya salah. Lalu metode ilmiah gimana? Salahkah metode ilmiah ini? Tidak. Jadi hanya untuk tadi yang eksak tadi. Fayajibu an yahsura istimalaha, maka wajib untuk membatasi penggunaannya dari apa? Metode ilmiah ini fil bahsil ilmiyi, pada pembahasan yang bersifat ilmiah saja, ai fil madatil lati, yaitu pada materi yang bagaimana yakhda'u litajarrubati, yang bisa ditempatkan, ditundukkan dalam percobaan. Manusia bisa nggak jadi percobaan? Nggak bisa. Ini ada anak umur 7 sampai 10 tahun diteliti, iya, satu anak itu, anak yang lain beda-beda lagi.
Jadi nggak bisa itu. Manusia diteliti dengan percobaan keadaan masyarakat, diberi kondisi tertentu, nggak bisa. Ya, pendidikan seseorang, daya serap, daya pikir orang itu ditelaah, diteliti, susah dengan metode ilmiah ini, nggak bisa, gitu ya. Yakni ai fi ghairi bahsin madatillati takhda'u litajarrubati, yakni maksudnya selain dari pembahasan materi yang bisa ditundukkan atau dikerjakan dengan penelitiannya. Penelitian dalam makna metodologi ilmiah. Ada sampel, ada perlakuan, ada pengkondisian, nah gitu. Lalu ditelaah satu sampel ini, mana contohnya, mana F1-nya, mana F0-nya misalnya. Nah, itu ngerti orang. Jadi pakai metode ilmiah. Yang mana yang dipakai metode ilmiah ini? Yang dengan kondisi tadi, ya. Hanya ilmu-ilmu eksakta. Faminal khata'i wa ghillati, dan merupakan suatu kesalahan dan juga kekacauan, ayyutabbiqa antutabbiqa fi bahsi wijhatin nazri, yang apabila diterapkan metode ilmiah ini pada apa? Pada pembahasan wijhatin nazar, sudut pandang kehidupan, fil hayati. Jadi sudut pandang hidup itu adalah ya norma-norma kehidupan, atau yang disebut aima yusamma bil ideologiyah, atau apa yang disebut dengan ideologi, ya. Wa minal khata'i, dan juga merupakan suatu kesalahan, antutabbiqa 'alal insani, untuk diterapkan pada manusia. Kok ya arah sudut pandang kehidupan, ideologi ini kok pakai metode ilmiah? Nggak bisa. Kok ya manusia dengan metode ilmiah? Nggak bisa. Ini kesalahan ini, ya. Au 'alal mujtama, atau atas masyarakat, apalagi satu manusia aja nggak bisa dengan metode ilmiah. Ya, ini juga dengan masyarakat. Au masyakala zalik, atau apa yang semisal dengan itu, au ala tabiati, atau pada satu karakter-karakter, penelitian karakter, sifat-sifat, au fi abhasit tarihi, atau dalam pembahasan sejarah. Kok sejarah ditelaah dengan metode ilmiah? Nggak bisa. Ya, au abhasil fikhi, atau pembahasan fikih, ya, ini nggak bisa juga dengan metode ilmiah. Fikih itu ya tetap sumber hukum fikihnya ya Quran, Sunnah, maklumat, berarti metode akliyah. Au abhasit ta'lim, atau pembahasan pendidikan. Au masyakala zalik, atau apa yang semisal dengan hal itu, minal abhasi, dari seluruh pembahasannya. Bal yajibu an mahsura, bahkan wajib untuk membatasi, fil bahsil ilmi faqat, pada pembahasan ilmiah saja. Jadi metodologi ilmiah ini hanya pada pembahasan ilmiah yang eksak saja, hanya itu. Ai fil bahsil madatillati takhda'ul litajarrubati, yang bisa ditundukkan dengan penelitian. Nah, jadi gitu. Jadi kita pun menempatkan dengan yang benar. Dalam berpikir metodologi ilmiah bisa dipakai, bisa. Pada apa? Pada ilmu-ilmu eksakta. Ya. Bukan pada fikih. Bukan pada pendidikan. Bukan pada sejarah.
apalagi pada manusia, pada masyarakat. Gimana ini? Paham gak? Ya? Dia ya? Jadi gitu. Ini tentang metodologi ilmiah. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya? Cukup. Atau kita lanjutin? Oh, banyak. Ya, nanti lanjutin minggu depan. Ada tanyakan? Paham ya? Nah, alhamdulillah. Jadi sedikit-sedikit. Jadi sedikit-sedikit dan kemudian juga bisa memahami apa yang menjadi maksudnya. Nanti kalau nanti di awal tahun, nanti kalau ada di awal tahun nanti ada pembahasan yang menyeluruh sampai batas yang kita pelajari. Jadi nanti ada ringkasannya. Saya udah minta bantuan kepada Ustadz Ajis dan Ustadz Gustar, nanti beliau yang akan memberi rangkuman mungkin ya, atau nanti siapa di sini, Ustazah di sini boleh. Jadi nanti rangkuman-rangkuman ini akan beliau yang sampaikan. Jadi kalian nanti ada, gitu ya, nanti di akhir. Jadi supaya menyeluruh lagi. Nanti setiap tahun kita akan buat itu, insya Allah. Ya, mungkin begitu ya, cukup. Kalau tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.